Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya apakah ini dengan Dek Naimah Dek? Iya, Naimah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adik Kaparwansa sebagai konsultasi yang akan menemani Ibu selama beberapa waktu ke depan untuk melakukan konseling gizi. Nah, Ibu ini apa kabar nih sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, terkait konseling ini Ibu tidak perlu khawatir dengan keadaan adik Naimahnya. Saya akan menjamin dan menjaga kerahasiaan adiknya gitu. Terus untuk selama beberapa waktu ke depan saya akan memberikan solusi bersama dengan Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tentang terkait asupan yang dialami oleh mungkin gejalanya dulu itu seperti apa ya Bu ya? Itu gejalanya ya sesak demam, terus batuk, pilek, ya napasnya juga ya agak bebak lah, sedikit. Itu dapat diketahui ya Bu ya kalau di Naim itu diagnosis pneumonia pada bayi. Sangat sering ya Bu ya untuk bayi penyakit pneumonia. Iya, sebelumnya Ibu apakah Ibu sudah mengetahui tentang penyakit pneumonia ini? Nah, jelas. Baik, mungkin akan saya jelaskan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk infeksi oleh bakteri, virus, dan juga beberapa kondisi lain. Nah, untuk bakterinya sendiri itu penyebabnya Streptococcus dan Melatoplasma. Nah, untuk sedangkan virus penyebab pneumonia ini adalah adenovirus, rhinovirus, influenza, dan masih banyak lainnya. Nah, selain itu penyebab pneumonia ini dibagi menjadi dua faktor Ibu. Faktor yang pertama yaitu faktor internal seperti usia, imunisasi, status gizi, pemberian ASI eksklusif, dan BBLR atau berat badan lah rendah. Dan untuk faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, terus juga pekerjaan Ibu. Nah, untuk penyakit pneumonia yang diderita oleh adik Anim ini kira-kira disebabkan oleh apa ya Bu ya? Mungkin faktornya internal, karena dia mudah badan lahirnya rendah, terus prematur juga, pas juga imunisasinya nggak langsung ini kan. Kalau berat kalau mau imunisasi itu ada patokan ya. Untuk berat badan boleh diimunisasi usia berapa. Nah, karena susah naiknya, jadi tidak diimunisasi. Imunisasi fisiknya dan lagi fisiknya. Berarti faktor internal gitu. Internal. Nah, untuk keseharian adik anak ini selain konsumsi ASI, mengonsumsi apa saja gitu? Kalau dari lahir itu karena ASInya belum keluar, jadi sufor. Nah, setelah kembali keluar ya ASI sama sufor. Kalau sekarang ya sudah bervariasi nih. Sekarang konsumsinya ya seperti buah gitu, udah boleh nggak? Mulai dari buah, sayur. Kalau buah itu dari mulai masuk MPASI udah saya kenalkan buah. Kalau sayurnya ya mungkin kayak wortel, kentang gitu. Kalau sekarang ya udah mulai sayuran hijau, nasi lengkap deh. Ibu sudah bagus banget ya ngasih adik konsumsi, udah mengenalkan buah dan sayur tidak dingin ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut gitu ya, terkait apa saja yang boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh dikonsumsi oleh Dek Naimah. Saya akan jelaskan terlebih dahulu diet atau pola makan yang bisa dikonsumsi Dek Naimah. Untuk data antropometri Bu, berat badan adik Naimah
kemarin yang pas ditimbang kemarin lusa itu kan 6,8 ya. Yang seharusnya itu berat badan idealnya itu yaitu 10 kilogram. Nah, untuk panjang badannya sendiri itu termasuk normal Ibu. Kemarin itu panjang badannya 70,5 cm itu sudah termasuk normal. Jadi untuk permasalahan yang perlu diselesaikan ditingkatkan yaitu terkait tentang asupan gizinya untuk konsumsi pola makannya tersebut. Setelah saya hitung terkait kebutuhan yang perlu dipenuhi adik Naimah yaitu kemarin itu berjumlah 642 kalori. Diet yang tepat yang digunakan untuk adik Naimah itu yaitu diet TETP atau diet tinggi energi tinggi protein. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang diet TETP? Sebelumnya belum jelas pernah dengar. Belum pernah gitu. Ya. Mungkin saya akan jelaskan Ibu ya. Diet TETP merupakan singkatan dari diet tinggi energi tinggi protein atau disebut juga dengan diet TKTP, tinggi kalori tinggi protein. Nah, kalori sama air kan sama, tinggi TKTP. Nah, untuk diet TETP adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal seseorang. Biasanya diet TETP diberikan seperti makanan biasa, akan tetapi disertai dengan bahan makanan sumber protein tinggi seperti susu, telur, dan daging. Diet TETP itu juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkatkan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan pada tubuh. Selain itu, diet TETP juga digunakan untuk menambah berat badan agar kembali mencapai berat badan yang Dengan pneumonia dengan diet TETP itu apa ya? mungkin akan saya jelaskan bentuknya. Pneumonia ini menyebabkan perubahan komposisi tubuh dan kelemahan akibat kondisi kekurangan gizi Bu. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah juga untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang dapat meningkatkan atau mencegah atau juga mengurangi kerusakan jaringan pada tubuh. Nah, jadi pas adiknya sakit itu pasti kayak rewel gitu kan ya, terus susah makan juga. Nah, itu otomatis asupannya pun juga berkurang. Itu menyebabkan berat badan itu menurun gitu. Makanya di diet yang paling ampuh itu diet ETP. Nah, untuk dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang belum dipahami, Bu? Paham saya. Baik Ibu, jika sudah paham, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Apakah Ibu sudah memahami hal tersebut? Mungkin akan saya jelaskan sedikit, Ibu. Bisa dilihat dari recapnya. Nah, untuk yang dianjurkan sendiri itu seperti nasi, roti, mie, seperti itu. Untuk daging sapi, daging ayam, terus buah-buahan, sayur-sayuran juga dianjurkan. Untuk minyak itu boleh, tapi mungkin porsinya agak dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Dan bumbu-bumbu yang tidak tajam seperti bawang putih, bawang merah, gitu. Dan untuk yang tidak dianjurkan itu seperti terlalu banyak minyak, terus bumbu yang tajam seperti cabai, merica itu tidak dianjurkan dibuat. Cara untuk menambah berat badan itu gimana? Biar cepat naik gitu. Mungkin untuk yang pertama ini Ibu sudah melaksanakan ya. Yang pertama itu ASI atau susu formula yang kaya nutrisi dan memberikan sesuai dengan kebutuhan adik bayinya. Untuk yang kedua itu menambah jumlah porsi makannya Ibu. Mungkin kalau kayak susah makan itu bisa ditambah sedikit-sedikit begitu. Maka makannya sedikit-sedikit tapi sering. Terus untuk yang ketiga itu memilih makanan yang kaya nutrisi dan tinggi kalori seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, telur, susu, dan untuk buah-buahan juga sangat bagus. Dari Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Enggak sudah saya paham ya. Dan baik Ibu, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, saya ingin bertanya kembali untuk memastikan bahwa Ibu telah
paham mengenai apa yang saya jelaskan. Untuk yang pertama, untuk pneumonia ini menggunakan diet jenis apa nih Bu tadi? Tadi menggunakan diet TPP dengan tinggi protein. Nah, untuk faktor apa saja nih yang menjadi penyebab terjadinya pneumonia tadi? Tadi ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Anak saya ini karena faktor internal BBLR, terus ya imunisasinya juga telat. Untuk yang ketiga Ibu, pneumonia disebabkan oleh apa nih tadi? Tadi disebabkan oleh bakteri dan virus ya. Betul sekali. Untuk yang keempat Ibu bisa menyebutkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dan boleh dikonsumsi atau dianjurkan. Tadi makanan yang dianjurkan itu makanan yang tinggi protein ya, seperti daging sapi, daging ayam, terus mentega, minyaknya sedikit, santan cair. Nah, sedangkan yang tidak dianjurkan itu santan kental, terus bumbu yang berbau tajam, seperti cabai, merica. Sudah bagus banget, dia sudah paham mengenai pneumonia. Terima kasih sudah mendengarkan juga apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas konselingnya ya. Baik Ibu sudah memahami dengan baik. Untuk konseling hari ini mungkin saya cukupkan di sini. Semisal di hari lain Ibu saya untuk menanyakan sesuatu, boleh menghubungi saya yang namanya sudah tertera di lipat ya. Terima kasih Ibu untuk komitmen yang pertama. Kita lihat bulan depan, yaitu bertepatan bertanggal 8 Juni kita akan melakukan konseling lagi untuk melihat evaluasi apakah dietnya berjalan lancar atau belum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga atas konselingnya.